Sederek Ngares Rejo. Rejo. Selamat datang di podcast Karang Taruna Desa Ngares Rejo and welcome to Nyel Podcast. Podcast yang membahas apa aja yang ada di Desa Ngares Rejo. Alhamdulillah nih Mbak, akhirnya setelah sekian lama nih podcast kita nggak produksi dan nggak tayang, dan kita produksi kembali dengan narasumber yang spesial nih tentunya ya. Dan bersama aku Firman dan Dan juga aku Fitri. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan tetap menemani Nyel Podcast pada episode kali ini. Nah, Oke, kali ini kita akan bahas apa Mas Firman? oke, nah kemarin itu ya, kalau inget nih yang terakhir itu kan kita kan membahas tentang salah satu inovasi ya. Nah, sekarang itu kita akan membahas salah satu lagi bagian dari Lembaga Desa Ngarsrejo khususnya di bidang ekonomi nih Mbak. Oke. Kemarin kayaknya udah lama banget Iya, ya. udah lama Kayaknya udah banget. tahun kemarin. Betul, tahun kemarin. 1 tahun kita nggak podcast. Oke. Mungkin kalau pemirsa atau Sederek Ngares Rejo belum menonton podcast kita yang kemarin, bisa ditonton dulu ya episode 1 sampai 4. Kemudian menyimak podcast kali ini. Betul. Nah, oke, di episode kali ini nih kita akan kupas tuntas tentang BUMDes Pangan Berkah Ngarsrejo tuh Mbak. Nah, seperti apa sih BUMDes desa kita ini? Nah, siapa aja orang-orang di dalamnya nih, dan apa sih tujuannya serta bagaimana manfaatnya bagi desa Ngarsrejo itu sendiri tuh Mbak. Oke. Oke, karena itu kita sudah mengundang bintang tamu yang spesial nih, yang menjadi feature padding di dalam BUMDes Pangan Berkah Ngares Rejo. Kayaknya BUMDes itu kata yang tidak asing ya Mas Iya, Firman ya? betul. Kalau itu ya, BUMDes itu artinya apa, Bum? Badan Usaha Milik desa. Oke. Oke, kalau gitu langsung saja kita sambut Direktur BUMDes Desa Ngares Rejo. Oke. Oke, mungkin boleh kenalan dulu Mas dan Iya. alamatnya. Ini di mana? Sini kameranya. Di situ. Di sini ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Abidin ya. Kebetulan saya ini warga Ngares Rejo juga di RT 07, RW 02 di Ngares Rejo. Ya, itu. Mas Bidin ya itunya. Panggilannya Iya, Mas Bidin. Biasa Karena masih mas-mas nih, bukan bapak-bapak. Tergantung. Tergantung. Tergantung siapa yang memanggil. Kalau di episode kali ini kita panggil Mas aja gitu ya Mbak ya. Biar akrab gitu Biar ya. akrab. Saya manggil adik-adik. Boleh. Oke, Mas Bidin, sejak kapan Mas Bidin menjabat menjadi Direktur BUMDes Ngares Rejo? Oke ya, terkait sejak kapan saya menjabat sebagai Direktur BUMDes Ngares Rejo, karena saya cerita sedikit boleh ya? Iya, boleh. BUMDes Ngares Rejo ini sudah ada, kalau nggak salah itu sejak tahun 2018. Jadi pada waktu itu sudah berjalan ya, ada usahanya di situ, ada bidang usahanya di situ. Kemudian ada badai COVID-19 selama beberapa tahun, dan sampai tahun 2025 pertengahan itu saya dimintai bantuan sama kepala desa pada waktu itu. Ada beberapa nama ini, dan terpilihlah nama saya, dan juga saya sudah ngomong dengan keluarga, gimana kalau ini keluarga menyetujui, oke lah, akhirnya saya menjadi direktur itu. Nah, sejak kapan? Nah, ini kira-kira pertengahan tahun 2025. Oke, berarti masih baru ya? Masih baru. Ya, bisa dibilang baru. Iya, karena masih belum 1 tahun. Ya, tapi kan sebelum jadi direktur itu kan sudah menjadi bagian dari BUMDes itu sendiri, kan Mas ya? Sebetulnya saya tidak menjadi bagian dari pengurus BUMDes yang lama, tidak. Saya hanya mengetahui sejarahnya, kemudian saya juga kenal pengurus lama yang dulu. Nah, akhirnya ada pembaharuan kepengurusan di tahun 2025 itu.
akhirnya saya diminta juga itu menjadi direktur katanya. Direktur, iya. Ya, istilahnya nih apa? Reborn gitu ya. Iya. Reborn, dilahirkan kembali Iya, gitu. seperti Ya kan itu. seperti itu kan Mas ya, dilahirkan kembali. Nah, oke. Tadi kan kita sudah tahu nih singkatan dari BUMDes itu Singkatannya sendiri. aja tapi. Singkatannya ada, tapi kita masih belum mengulik nih. Jadi sebenarnya apa sih Mas BUMDes itu atau bahasa Ya, ini kebetulan saya juga masih belajar ini ya terkait BUMDes. Nah, sebenarnya BUMDes itu hampir sama seperti kalau kita melihat BUMN, Badan Usaha Milik Negara, terus kemudian BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, di desa itu kan ada pemerintahannya juga lah. Untuk mendukung daripada ekonomi pemerintahan itu tentunya ada badan usaha. Di desa itu ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Tujuannya apa? Kalau bisa dibilang tujuannya BUMDes itu adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak hanya perekonomian saja, itu nanti manfaatnya juga untuk mesejahterakan masyarakat dan juga yang paling penting adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat desa itu. Yang saya pahami dari beberapa senior dan teman-teman yang selama ini kita komunikasi. Kalau dari judulnya BUMDes Pangan Berkah itu ada filosofinya kah atau bagaimana? Kalau filosofi pangan berkah, kemarin saya juga sempat ngobrol dengan pengurus lama ya, karena di wilayah kita ini, di wilayah Ngaresrejo ini mayoritas atau kondisi geografisnya itu pertanian ya, pertanian sehingga kita harus kembangkan terkait pertanian itu. Nah, karena di bidang pangan pertanian sehingga harapannya pengurusnya yang dulu itu pangan berkah supaya pertanian ini sisi pertanian ini bisa nanti cut dan berkah itu kan apa ya, cukup terus kemudian tidak kurang dan seterusnya, tidak berkah. Tadi sangat bagus sekali ya filosofi dari filosofi namanya kan ya seperti nyel ini kan, sama kan nyel kan next youth evolution gitu kan. Berarti kan diharapkan BUMDes ini memberi keberkahan gitu ya Mas ya. Bagi masyarakat. Ya, kalau kita mengulas dari wawancara yang kemarin-kemarin kan memang pendapatan desa itu ada banyak ya. Iya, ada nah, banyak. salah satunya adalah pendapatan asli desa. Nah, itu dari BUMDes ini. Jadi semakin banyak pendapatan dari BUMDes ini, maka semakin banyak juga nih keuangan desanya ya. Betul sekali sih. Jadi logikanya seperti itu. Jadi semakin banyak semakin banyak. Saya jadi makin penasaran nih. Kira-kira di BUMDes nanti tuh ada apa aja sih? Mungkin bisa diceritakan ya fungsi dan tujuannya seperti apa, kemudian program-programnya itu apa saja? Ya, tepat sekali apa yang dikatakan tadi bahwasanya salah satu tujuan utama BUMDes itu adalah peningkatan pendapatan asli desa. Ya. Itu nanti yang membedakan pendapatan desa satu dengan desa lain itu artinya bangunannya atau kesejahteraannya meningkat itu dari pendapatan. Nah, tujuannya BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Dalam hal ini Ngaresrejo ini adalah potensinya pertanian. Yang saya ceritakan tadi, pangan berkah atau nama itu filosofinya harapannya agar pertanian di desa Ngaresrejo ini bisa berkembang. Selain pertanian, BUMDes ini juga memiliki beberapa program, beberapa badan usaha atau unit usaha. Kita dapat tinggalan unit usaha dari kepengurusan sebelumnya. Ada satu unit usaha dari tinggalan sebelumnya, yakni persewaan alat-alat pesta. Itu lengkap semua. Mulai dari meja, kursi, terus pokoknya ketika kita mau menggelar acara pesta itu sudah lengkap di unit usaha tersebut ya.
Ini juga mungkin promosi juga kepada Iya, boleh. masyarakat ya, boleh ya. Boleh. Mumpung ada kesempatan kita promosi ya. Jadi untuk unit usaha perlengkapan pesta ini kita sudah take over ya, sudah diambil alih oleh BUMDes yang baru. Jadi kita sudah reaktivasi lagi unit itu sehingga nanti siapapun yang nanti akan menggelar resepsi atau pesta atau apapun ya itu nanti bisa menghubungi daripada BUMDes sendiri atau bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi teman-teman dari BUMDes. Jangan khawatir untuk Ngaras Rejo itu dapat diskon Potongan ya. potongan. Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya bisa menghubungi nomor di bawah Oke, ini. bisa Di situ ada marketingnya di situ ya. Oke. Ngaras Rejo dapat diskon 10% dan nanti siapa yang merekomendasikan misalkan Mas Firman punya acara, kemudian tetangganya punya acara, kemudian Mas Firman merekomendasikan untuk menyewa ke BUMDes, nanti Mas Firman ada bagiannya. Siap. Dapat royalti. Dapat Asik royalti. itu, Pak. Kalau itu asik berarti dapat royalti. Ya, itu salah satu strategi pemasaran kami. Oke, nah kalau saya dengar tadi kan salah satu unit usaha Ya, itu salah kan satu di unit. persewaan alat Ya. pesta ya Mas ya. Nah, kira-kira ada lagi Kak Mas selain unit itu dan dalam waktu dekat ini itu apa aja sih unit-unit usaha yang mau Ya, dijalankan? selain unit usaha peralatan pesta, saya ngomong ke yang itu ada beberapa unit juga. Salah satunya adalah unit Pansimas itu sudah diambil alih dikelola oleh BUMDes, tapi kayaknya ada sedikit hal yang perlu diperbaiki sehingga kami ini menjadi juga tantangan bagi kepengurusan yang sekarang bagaimana bisa mereaktivasi lagi unit Pansimas itu pengelolaan air, dan juga terbaru ini ada program ketahanan pangan, jadi tinggal lihat saja besok ada apa ketahanan pangan, dan dilihat beberapa minggu ke depan itu ada langsung di launching nanti. Terus yang terbaru ini yang sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, di BUMDes nanti akan mengelola yang namanya TPST ya. Jadi di desa ini nanti ada tempat pengelolaan akhir sampah, itu nanti akan kita ambil TPST. Oke, menarik sekali sih Mas. Berarti kan tadi ada berapa nih Mbak? 4 ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, Ya. 4 Ya, dan 4. ini yang menarik itu yang terakhir terkait TPST nih Mas. TPST Ya, kan TPST. ini kan apa ya? Agak baru di telinga masyarakat terkait Ya. TPST. Kan selama ini tuh warga di Ngasrejo itu kan mengolah sampah sendiri dalam artian mandiri. Nah, dalam hal ini kan nantinya akan dikelola oleh badan usaha milik desa, begitu Mas. Nah, ngomong-ngomong soal TPST ini Mas, sejauh mana sih BUMDes mempersiapkan unit usaha ini? Ya, terkait sejauh mana BUMDes mempersiapkan unit usaha ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah desa, dengan pengawas desa dalam hal ini adalah BPD. Ya. Itu yang pertama, kita sudah siapkan, desa sudah memfasilitasi bangunan daripada TPS tersebut. Jadi tempat untuk mengelola, tempat untuk memilah, dan tempat untuk memusnahkan sampah-sampah. Nah, itu kita sudah ada di situ. Cuma kembali lagi memang untuk skala desa sekitar kurang lebih 2000-an penduduk ini ya, ini juga ada beberapa hal yang perlu ditambahkan lagi sehingga untuk waktu yang sekarang itu masih belum bisa kita jalankan. Yang bisa kita jalankan adalah kita sosialisasi ke masyarakat. Kita juga menggandeng daripada pemerintahan desa juga terkait perdesnya juga. Nah itu nanti kita juga sudah disetujui terkait perdes itu. Nah, sebenarnya
untuk TPST ini sudah tidak asing, Hmm. apalagi di masyarakat perkotaan ya. Iya. Iya. Mereka itu sangat membutuhkan sekali tempat membuang sampah gitu ya. Nah, untuk di desa kita itu kan hal yang baru nih, baru, sehingga kita juga butuh sosialisasi, kita juga butuh regulasi di situ, kita juga butuh peraturan-peraturan di situ, sehingga kita ngomong ke pihak desa dan pihak desa juga menyetujui ada terkait perdesnya di situ. Nah, persiapannya lain juga, kita juga sudah sosialisasi ke RW sewilayah Ngaresjo, bahkan kita juga sudah sosialisasi ke tingkat RT. Masih ada satu RT kemarin yang minta disosialisasi secara langsung oleh pengurus BUMDes, kita datangi, dan ini juga nanti barangkali ada RT yang membutuhkan penjelasan, ya monggo nanti silakan di kontak kami supaya kami bisa menjelaskan secara mendalam terkait program TPST, karena memang ini baru ya. Iya, baru sih. Sehingga kayaknya itu kaget di masyarakat. Biasanya buat sampah tidak bayar, sekarang Bayar. ditarik iuran dan seterusnya itu ya. Oke, berarti untuk sistem dari TPST ya, Iya, itu TPST. sendiri itu gimana sih? Apakah nanti semua masyarakat Ngaresrejo itu membuang sampah langsung di sana berbondong-bondong gitu, ataukah ada yang mengambil atau bagaimana sistemnya? Dan ini Mas, termasuk tadi kan itu ya mengarah ke pengambilannya. Nah, yang diambil itu seluruh warga desa atau hanya orang-orang yang mendaftar itu tadi? Ya. Gimana itu Mas? Yang pertama untuk teknisnya bagaimana menjalankan TPST-nya. Kita sudah bentuk yang namanya unit TPST. Jadi di situ ada unit sendiri yang mengurusi terkait pengambilan, terkait pemilahan, dan juga terkait nanti pemusnahan dari sampah itu. Itu kita sudah bentuk sendiri, dan tinggal tunggu actionnya kapan unit itu sudah siap. Itu satu. Yang kedua, teknisnya nanti kita mengambil namanya pelayanan itu kita mengambil ke warga yang mana, warga yang dalam hal ini kita sasar itu per rumah ya, per rumah itu nanti membuang sampah itu di depannya saja. Silakan nanti dibungkus dengan plastik atau kresek, itu silakan ditaruh di depan rumahnya, nanti petugas nanti yang akan mengambil sampah. Berapa hari sekali? 2 hari sekali kita ambil. Nah, terkait untuk mengambil itu lah, sebenarnya kita ini hanya mengambil ke masyarakat untuk iuran, itu bukan dalam artian kita mengambil keuntungan, tidak. Kita hanya mengambil ongkos atau biaya angkut sampah itu saja yang kita ambil dari masyarakat. Nah, mekanismenya nanti untuk biaya angkut itu nanti kita juga bekerjasama dengan pengurus RT juga. Pengurus RT nanti yang kolektif dari masyarakat, nanti dari pengurus RT itu nanti BUMDes nanti yang akan mengambil per RT. Nah, dikemanakan sekarang itu iuran itu? Nah, itu kita sudah perhitungkan. Jadi BUMDes ini tidak melulu soal mencari keuntungan, tidak. Kita juga ada sisi sosialnya juga. Jadi nanti keuntungan itu satu untuk operasional daripada TPST ya. Yang kedua nanti operasional daripada petugas yang mengambil ke RT, dan juga nanti ada di pengurus RT. Di pengurus RT juga nanti ada porsinya, sehingga nanti ketika itu jalan, pengurus RT juga nanti akan dapat hasil daripada iuran tersebut,
BUMDes nanti juga akan dapat hasil dari TPS tersebut yang nantinya akan kembali ke pendapatan asli desa, dan yang di sini di unit TPST ini nanti ada lapangan pekerjaan yang terbuka. Jadi nanti yang bekerja itu nanti akan dapat upah ya di situ. Iya. Gitu. Oh, oke. Berarti untuk pengambilannya itu per RT, jadi di apa nanti ada tempat pembuangan umum atau gimana itu? Atau Untuk iuran itu per RT, tapi untuk sampah Iya. sendiri tinggal ditaruh di depan rumah saja. Oh gitu ya. Nanti petugas kami yang akan keliling, Hmm. yang akan keliling mengambil sampah tiap-tiap rumah. Berarti untuk iuran itu gini Mas, diwajibkan tiap warga atau bagaimana? Atau warga ini istilahnya tuh Bisa kayak sunnah, memilih, bisa bisa memilih memilih, gitu Ya. ya. bisa memilih ikut program ini atau tidak gitu? Harapan kami dari pengurus BUMDes itu semua warga itu ikut. Nah, sehingga kami kemarin koordinasi dengan pemerintahan desa, akhirnya dibuatkanlah perdes itu. Ya, Nah, perdes. perdes itu sehingga wajib hukumnya setiap rumah yang ada di wilayah Ngarerejo itu mengikuti program itu. Nah, tetapi ini kan di awal. Kalau di awal itu ketika kita terapkan, implementasikan full itu kan nggak bisa, ada kendala di situ, sehingga untuk awal-awal mungkin bisa memilih, ya, bisa memilih. Tapi nanti ke depan itu harus diwajibkan ikut daripada program TPS ini. Nah, salah satu dari tujuan pemerintahan desa itu kan adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, ya indah dan bersih. Lah, salah satu upayanya adalah program dari TPS. Jadi tadi sih Pak, terkait manfaatnya kan tidak hanya materi ya, ternyata aku manfaat dari TPS ini juga ke sosial juga, dalam artian itu memberikan lapangan pekerjaan juga. Ya, gitu. kemudian lingkungan juga. Lingkungan juga semakin indah. Iya. Juga nanti mengurangi konflik. Iya, Oke. benar. Gimana? Mungkin Saya agak ini. Iya. belum terasa ya kalau Iya. di sini, karena di lingkungan kita, di lingkungan Desa Ngarerejo ini penduduknya itu tidak sepadat di kota. Sepadat di kota. Coba bayangkan ketika 10 tahun atau 15 tahun ke depan, di mana penduduk itu rumahnya saling mepet. Gimana kita membuang sampah? Gimana kita membakar sampah? Ketika kita membakar sampah ada tetangga, kan jadi masalah juga. Iya benar. Apalagi kalau misalnya yang punya anak kecil terus banyak sampah Pampers, Mas Firman, kalau tahu. Seperti itu mau Itu tuh dibuang kemana? iya, banyak sekali konflik mengenai sampah itu. Betul. Pampers itu. Kemudian ada yang dibuang ke sungai, akhirnya mengalir ke sawah-sawah, terus selokannya tersumbat. Nah, itu sih yang paling parah ya, itu tadi Iya. sampai alam itu terasa gitu Mbak ya. Memang kita akui selama beberapa kali di sosialisasi, memang program ini katakanlah kurang populer lah. Tapi kita lihat tujuannya ke depan itu seperti apa. Ya, kita lihat tujuannya ke depan, apakah ini nanti, saya kira ini nanti baik juga untuk tadi yang saya katakan lingkungan, ekonomi, dan juga lapangan kerja itu buat semua. Tuh. Kemudian untuk strategi agar usaha ini berhasil itu selain sosialisasi apa sih? Ya, selain sosialisasi, kita juga nanti ada fasilitas-fasilitas ya, yang nanti akan kita coba tawarkan, karena ini di awal kami juga terkendala ini masalah bangunan di TPST sekarang. Mungkin fokus kita sekarang di TPST ya, terkait nanti untuk strategi bagaimana masyarakat bisa ikut. Ada beberapa hal. Satu tadi yang saya sebutkan, kita sudah punya payung hukum ya terkait TPST tersebut. Selain itu kita juga sosialisasi, dan juga kita nanti akan tawarkan promo-promo yang menarik nanti di awal-awal ya. Mungkin ada promo
ketua RT itu gratis berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Nah, promo-promo yang nanti akan kita godok lebih dalam. Oke. Itulah untuk TPSD. Jadi himbauan juga untuk masyarakat juga, memang program ini dirasa kurang populer karena yang saya katakan tadi, kita ini masih banyak tempat kosong untuk membuang sampah ya. Iya benar. Tapi bayangkan 10 tahun atau 15 tahun ke depan, ketika lahan-lahan kosong itu berubah menjadi rumah-rumah, di mana kita akan membuang sampah tersebut. Jadi ini persiapan. Oke. Berarti untuk kira-kira rencana program ini bisa dijalankan itu ada angan-angan kapan atau apa rancangannya itu kapan gitu bisa siap dijalankan? Oke. Untuk TPST ini sebenarnya kita bercermin, kita juga belajar di salah satu wilayah di Sengarsrejo juga. Ini yang sudah katakanlah berhasil di wilayah tersebut. Kita belajar dari situ. Sehingga kami tadi menerapkan beberapa strategi tersebut. Nah, terkait kapan program TPST ini akan berjalan, satu, kita masih menunggu penyempurnaan daripada tempat TPST tersebut. Ya. Kabar terbaru itu paling enggak itu bulan April atau hari raya itu Maret ya. Iya Maret, April lah. Mudah-mudahan kita bisa memulai menjalankan program TPST tersebut. Oke. Jadi kan kan mohon doa restunya saja supaya lancar ini pembangunan TPST tersebut dan banyak masyarakat yang mendukung tentang program. Mungkin bisa minum dulu Mas Bidin barangkali sudah panjang lebar menjelaskan gitu ya. Betul minum dulu. Ini ngaras reconya loh. Iya. Kapan-kapan nanti saya ngajak teman-teman juga lah di podcast ini. Oh boleh. Semuanya diajak boleh. Di pengurusan kami itu juga ada namanya ada kepengurusannya selain saya ada wakil ketua, terus kemudian sekretaris, bendahara, dan ada pelaksana unit. Ya, pelaksana unit itu dan juga ada unit-unitnya ini. Oh banyak ya berarti. Ya, 4 unit itu tadi atau? Selama kita memiliki unit, di situ ada kepengurusan tersendiri. Gitu ya. Jika TPST tadi ada kepengurusan tersendiri. Jadi saya tidak juga bisa untuk menangani TPST, tidak. Jadi ada pengurusannya tersendiri, nanti alurnya ke BUMDes, dari BUMDes ke desa. Itu. Jadi mungkin kalau diundang untuk next episode siap nih Mas G. Siap. Berarti kalau bicara masalah TPST nanti saya panggil kepala unitnya di sini. Nanti kita tandain bulan April Mas. Apakah sudah berjalan apa tidak? Iya, betul. Ataukah hanya program yang mangkrak gitu ya. Jadi kita tagih nanti. Semoga tidak lah, Mbak. Semoga tidak lah. Harapan kami semua, harapan saya juga sendiri itu program ini berjalan, tidak mangkrak, tidak mandek di tengah jalan. Biasanya mandek itu karena anggaran gitu ya. Mudah-mudahan anggarannya bisa lancar dari atas ke bawah sehingga nawacita dari masyarakat Desa Ngarsrejo ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman ini bisa terlaksana lewat program TPST. Oke. Untuk itu sih Mas, ini kan ada beberapa sih Mas masyarakat itu yang ya seperti Mas Bidin katakan tadi, ada yang pro, ada yang kontra, terutama terkait perdes yang mengatur kata mewajibkan itu tadi loh. Mungkin di perdesnya kan ada kata mewajibkan. Nah, itu di salah satu warga itu kalau saya dengar nih Mas, ada yang pro, ada juga yang kontra. Kalau yang pro kan ya itu tadi karena kekurangan lahan. Nah, yang kontra ini karena lahannya masih luas gitu. Merasa bisa memanage sampah itu sendiri. Nah, sebagai ketua BUMDes nih dari Mas Bidin, tanggapan dari
tersebut bagaimana, Mas? Oke, pertanyaan yang agak berat ya. Saya minum dulu ya. Minum dulu, monggo. Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang eh, ketika ada satu program itu banyak yang pro dan banyak yang kontra. Betul. Dan kebijakan itu ada yang populer, ada yang tidak populer. Ya. Tapi kita lihat dari tujuan mulianya. Saya melihat dari tujuan mulianya. Apa sih tujuan mulianya TPS? Seperti yang berkali-kali saya katakan, ini nanti tidak di masa sekarang. Kita melihat ke depan. Karena hidup itu kan ke depan, bukan ke belakang, apalagi stagnan gitu ya. Ke depan. Di kedepannya ini kita bisa bersiap mulai dari sekarang. Enggak, kalau kita bersiap dari sekarang, kedepannya nanti tinggal menikmati saja. Nah, kami juga butuh nanti masukan dari beberapa masyarakat atau kalangan masyarakat terkait TPS. Oh, saya nggak setuju terkait ini. Silakan, nanti kami tetap terbuka dengan masukannya tersebut. Ya. Terkait yang mewajibkan tadi, nah itu nanti perhitungannya juga terkait satu lingkungan, kedua nanti operasional. Ketika saya bertanya kepada yang mengelola atau kepala unitnya di sana, memang ketika 50% masyarakat Ngaresrejo itu mengikuti dan itu dikelola di sana, antara biaya operasionalnya itu kurang. Jadi ada perhitungannya di situ. Misalkan 500 peserta itu bisa mengcover beberapa pekerja gitu. Ke operasional itu ada itu kan. HPP lah ya. Ya, HPP-nya ada. Saya kurang paham terkait HPP itu ya. Nanti saya undang lagi nanti. Ketika saya tanya seperti itu, memang ada perhitungan. Jadi perhitungannya ketika itu nanti berjalan dan bisa konsisten dan kontinu, itu kalau bisa ini seluruh masyarakat desa itu mendukung dengan di program itu, sehingga nanti perputarannya di operasi itu bisa itu. Tapi kan terkait masukan-masukan itu tadi kan, walaupun ini kalau perdesnya udah di dalam udah disahkan apa ya, belum sih? Sudah disahkan dan sekarang proses sosialisasi juga sama sosialisasinya terkait teknisnya. Ya. Tapi kan terkait sudah disahkannya perdes itu, dalam artian kan BUMDes itu tidak menutup kuping lah istilahnya terkait masukan masyarakat tadi ya, Mas ya. Kami sangat senang akan masukan ya, masukan yang membangun tentunya. Tidak hanya mencela tapi harus memberi solusi. Ya. Tidak hanya mengkritik, juga harus ini loh solusinya seperti apa. Jadi sama-sama kita bekerja ya. Tidak hanya pengurus BUMDes yang nanti secara getol sama-sama ngotot dan terusnya, kalau masyarakatnya tidak mendukung ya sama saja. Kita nanti perang juga dengan masyarakat. Ya. Jadi ada kerjasama. Itu. Oke, ini tujuannya sudah sangat mulia ini, Mas Firman ya. Selain untuk pendapatan desa, kemudian pendapatan warganya juga. Oh iya benar. Lapangan pekerjaan itu tadi ya. Terus lingkungan bersih. Ya, harapannya semoga masyarakat bisa kooperatif ya dalam menjalankan program. Lebih kooperatif lah gitu. Saling karena emang ini udah ready to go nih. Ya, ready to go. Ya itu tadi Mbak, April kita ini April. Ya. Mudah-mudahan dengan ini April ya. April kita itu. Kita bisa launching April. Oke, menarik banget ya semua yang sudah dijelaskan oleh Mas Didin terkait dengan TPST. Ya, dan juga banyak sekali sih wawasan-wawasan yang kita dapat ya selama podcast di episode ini gitu ya. Tentunya kan karena kan ini termasuk program baru di Ngaresrejo, dan kita juga butuh itu sebagai wawasan gitu. Kami juga sangat senang sekali ya
dan sangat bangga juga jadi Karang Taruna sudah membantu sosialisasikan ya seperti ini, Iya, mengabarkan ke benar. Ya, masyarakat mengabarkan luas masyarakat. terkait apa sih yang menjadi program-programnya desa khususnya. Terima kasih nih sudah memberi kami waktu untuk sosialisasi juga ini, Iya. termasuk sosialisasi juga ke masyarakat ya. Dan memang menjadi pengurus BUMDes itu tidaklah mudah, banyak tantangan-tantangan di situ. Ya. Tadi support dari masyarakat juga ini yang nantinya akan memperkuat kami untuk menjalankan tantangan-tantangan secara bidang ekonomi secara baik ke depan. Oke. Oke, mungkin terakhir nih ya, Paling terakhir. terakhir banget nih Mas. Mungkin Mas Didin ada hal yang mau disampaikan atau sedikit quotes untuk kita semua. Karena setiap episode itu harus ada ini. Iya, harus ada Harus quotes ada nih quotes-nya. dari narasumber. Betul. Ini berapa kalimat ini? Banyak kalimat. Terserah Mas Bidin. Terserah. Terserah Mas Bidin. Ya. Ini apalah arti sebuah program atau sebuah usaha atau sebuah cita-cita tanpa ada dukungannya. Kita kita terus meyakinkan diri kami sendiri untuk bisa menghadapi tantangan. Tapi kami juga butuh dukungan dari semuanya terkait apa yang menjadi cita-cita masyarakat desa. Oke, tepuk tangan. Sangat menarik sekali quotes-nya ya. Oke. Dan itu tadi sekaligus menjadi penutup ya Mbak di episode podcast kita kali ini. Nah, untuk para warga Ngarisrejo, nah jangan lupa untuk follow akun sosmed kita, Di sini. subscribe YouTube channel, like and share ke semua biar tahu tentang podcast kali ini dan tentunya di episode kali ini karena ini kan sangat penting dan juga sangat berbobot untuk warga desa Ngarisrejo, terutama di bidang itu tadi ya Mas ya, pengolahan sampah itu tadi kan Mas ya. Oke, dan nantikan podcast episode selanjutnya hanya di Nyel Podcast. Saya Firman. Saya Fitri. See you in the next video. Bye bye.